Ayub Abran ini terima kasih sekali Mas Ayub. Oke, siap. Mas Ayub nih jadi akhirnya punya buka usaha sate Kelangenan ini setelah menjadi YouTuber Bran, kayaknya baru punya sendiri atau gimana nih Mas? Sekarang kan ini kan udah 100.000 lebih nih. Iya benar, Subscriber itu berapa lama Mas? Itu dari 2000, aku awal buka channel tuh 2017. Aku, bang, ini bikin YouTube sekarang bisa dapat hasil loh. Dia masih nggak ini, aku bikin konten apa, apalah kau tuh. Sekarang kita nih yang pasti-pasti aja lah. Oke. Kalau artis ya boleh lah kita bikin YouTube. Kalau kita orang biasa nih apalah kan. Nah sekarang orang yang ngomong itu minta ajari, tapi udah telat ya. Yoo-hoo! I'll make you famous. Wis, di tengah malam biasa nih. Kalau paling enak nongkrong malam-malam kan? Ya, enak tengah malam gini. Ya kan? Karena Pas. iya, karena kadang-kadang kalau omongan malam tuh kan jam 12 ke atas gitu, Bran. Itu kadang-kadang kan hantu-hantu suka lewat, Bran. Jadi kadang-kadang kita omongin suka jadi kenyataan. Terkadang amin, kadang gitu ya kan. Wis, malam ini luar biasa, Ma, Bran. Di depan sate Kelangenan. Ejanya gimana, Ma? Sate Kelangenan. Sate Kelangenan. Asli mana nih, Ma? Jawa. Jawanya? Jawa Lampung tadi. Oh, Lampung. Oke. Wis, Mas Ayub Abran ini terima kasih sekali Mas Ayub. Oke, siap. Mas Ayub nih jadi akhirnya punya buka usaha sate Kelangenan ini setelah menjadi YouTuber Bran, kayaknya baru punya sendiri atau gimana nih Mas? Oh gini, dulu aku kerja di warung sate. Jadi di sebuah pujasera gitu di daerah Mega Legenda. Nah, jadi di Mega Legenda itu kan banyak tuh angkringan-angkringan, ya ada sate, ayam penyet segala macam kan. Nah, di situ banyak pengamen. Disitulah mulai aku sambil di sela-sela aku ngipas sate itu, sambil ngerekam pengamen lewat, ku upload. Nah, begitulah. Lewat handphone ya? Lewat handphone aja, lewat handphone Xiaomi. Nah akhirnya pas upload. Jadi sekian beberapa video yang aku upload, itu ada satu pengamen yang viral. Batam tuh ya? Dia nyanyi lucu, Batam tuh. Siapa tuh, Bang? Itu orang Bandung kalau nggak salah. Lagunya lucu. Nah di situ aku upload, viral, dia sampai 10 juta viewers sekarang. Anjing. Itu nggak sengaja tuh. Itulah awalnya, itu awal meledaknya ya. Akhirnya jadi Mas sekarang kan ini kan udah 100.000 lebih nih. Iya benar, 100.000. Subscriber itu berapa lama Mas? Itu dari 2000, aku awal buka channel tuh 2017. Mencapai 100.000? Mencapai 100.000 tuh di 2022 lah. Udah 100.000. Itu sebenarnya Mas bukan ada strategi kayak apa? Nggak ada, itu mengalir aja. Tapi rajin upload ya? Ya rajin upload, karena banyak pengamen kan. Cuman di jalur pengamen itulah. Oh jadi sebenarnya kontennya itu, konten Mas Ayub nih lebih ke pengamen musisi jalanan ya? Iya, musisi jalanan. Pengamen-pengamen yang datang itu aja di angkringan itu. Siap. Itu nggak kena copyright? Oh enggak Mas, kebetulan dia tuh nyanyi lagu-lagu lucu, apa ya kalau dibilang ya, lagu-lagu apa ya, lagu-lagu gini, contohnya yang ngamen di pasar legenda. Iya. Lagu-lagu mereka sendiri lah. Lagu-lagu gitu ciptaan mereka, lagu-lagu kulikan mereka sendiri gitu. Sampai akhirnya Jumpa Gabo. Ya itu salah satunya Gabo tuh udah pernah aku rekam juga, aku upload juga. Iya, karena aku taunya dari Gabo, friend. Iya, kalau Gabo tuh udah kenal lama. Dari Gabo. Iya, karena kan Gabo cerita kan, wah ini ada nih YouTuber, wah anjing ini boleh juga nih bagi-bagi pengalamannya ya kan. Tapi emang iseng aja sebenarnya Mas Ayub ya? Sebenarnya aku udah tahu kalau upload di YouTube itu bisa menghasilkan uang gitu lah. Itu sebenarnya aku udah bikin channel itu tujuannya memang ke situ. Cuman kalau aku pribadi itu mau bikin channel apa tuh nggak tahu.
Oke, kontennya apa gitu kontennya ya? apa tuh nggak tahu. Ada juga yang nonton, kadang aku beli handphone Batam, second Singapura itu naik juga. Oke. Karena kita posisi di Batam nih, kata kunci yang paling banyak dicari itu kan HP second Batam, kalau untuk Batam ya. Nah, makanya aku bikin tentang itu, naik juga. Aku monetisasi di situ dulu. Oke, malah di konten yang beli-beli handphone tuh ya? Itu monetisasi, pas di situ monetisasi, aku dapat ngerekam pengamen yang lucu ini meledak. Udahlah masuk lah. Terus Mas, dapat lah langsung hasilnya. Dapat. Memang dari YouTube nih lumayan lah. Iya ya, akhirnya itu modal buka ini enggak? Atau emang sebenarnya sebelum YouTube juga udah? Enggak. Justru bukain ini memang jiwa aku tuh jualan. Oke. Memang udah dari lama pengen buka gitu. Oke. Jadi setelah udah di sana, udah kerja di sana lama, pengen buka sendirilah, buka gitu. Oke, bukan Gitu. Karena di sana kerja, ilmunya udah dapet, ya buka lah. ada sendiri. modal lagi dari penghasilan YouTube ya? Ada, buka begitulah. Iya. Sekarang buka sate Kelangenan ini. Right. Kalian mesti kesini juga, Gitu. my friend, gitu kan? Ini di Dekat Mall MB2. dekat Mall MB2, Sate Kelangenan, ya kan? Nggak maksud menjilat, yang pasti enak lah pokoknya, ya kan? Walaupun kami belum rasa tadi. Iya. Belum. Terus biasanya kan YouTube, kalau kita main-main YouTube, kalau aku ya, Mas baru sih main-main YouTube, tapi udah banyak tuh yang ngomong, apain sih main-main YouTube, main? Mas, Ada cerita kayak gitu nggak? Gimana Mas Rio? kawanku dulu, kawan kerjaku dulu ya. Aku, bang, ini bikin YouTube sekarang bisa dapat hasil loh. Dia masih nggak ini. Aku bikin konten apa? Apalah kau tuh. Sekarang kita nih yang pasti-pasti aja lah. Oke. Kalau artis ya boleh lah kita bikin YouTube. Kalau kita orang biasa nih apalah katanya. Nah sekarang orang yang ngomong itu minta ajarin, tapi ya telat ya. Tapi ya tetap kita ajarin Mas. Ya, ini biar tahu juga kalian nih. Itu kawan ya. Istriku aja, istri sendiri nih. Istri sendiri. Aku pamit mau jemput surat Google AdSense itu, PIN itu. Itu aja masih diomelin. Waduh. YouTube. Padahal itu mau ambil surat Google sakti AdSense itu. Ya. Itu masih diomelin karena namanya mereka itu nggak tahu. Ya. Mereka tuh nggak paham. Gitu. Jadi ini buat para istri juga harus dengar nih, Mapren. Harus dukung lah, minimal dukung. Kan, buat pacar-pacar kalau gibol ya, buat mantan-mantan, ya kan, tetap dukung gibol, ya kan, karena YouTube ini menghasilkan Mas Ayu. Menghasilkan. Udah kerasa tuh, kalian tadi udah dengar juga kan, friend. Aduh, iseng-iseng karena ada musisi jalanan, viral. Jadi sabar aja para istri, tunggu kami di preset viral, ya kan. Jadi, dibilang dapat jackpot ya dapat lah. Jackpot ya. Kalau orang yang nggak percaya cek aja lah channelnya tuh Ayub 1990. Di sini dia. Di situ ada kalau dilihat video yang paling populer di situ ada pengamen itu. Ada yang 10 juta, 4 juta, ada yang berapa ratus banyak. Iya. Siap. Pokoknya akhirnya sekarang istri ngomong apa nih? Ya sekarang ya alhamdulillahnya lagi tuh pas meledak-meledaknya itu pas anakku mau lahiran Mas. Widih. Itu pas covid itu. Anjir. Anakku mau lahiran itu. Iya. Di situ memang ketolong ketolong banget lah. Oh ya, berarti itu pas momen mau lahiran, meledak, covid pula. Wah, anjir. Itu dia. Jadi di YouTube ini betul-betul, aku nggak bisa ngomong lagi lah kalau YouTube. Iya. Berarti kontennya sampai sekarang tuh sebenarnya banyaknya itu musisi jalanan. Musisi jalanan sebenarnya sama dia ada kadang belanja atau apa nih, lebih ngevlog kah atau? Sekarang gini, setelah sekian lama berjalan ya kan, ternyata kita tuh kalau kita mau jadi YouTuber ya, kita tuh ya harus kita sendiri yang tampil, kita sendiri yang mainkan gitu. Karena kan namanya tuh YouTube. Kamu, tube tuh to be. Jadi tentang kamu, to be continue dia. Jadi YouTube continue sebenarnya. Tentang kamu yang berkelanjutan. Jadi kalau saya pribadi, saya dulu ngejar-ngejar pengamen, memang
dapat menghasilkan. Cuman lama-lama saya capek mas. Ya. Karena saya tuh ngejar-ngejar pengamen tuh nggak selalu pengamen tuh di situ ada. Itu betul, satu. betul. Dan kedua tuh yang viral kan orang. Nah, jadi kita sendiri tuh nggak masuk. Kalau kita upload pengamen rame. Kalau begitu kita sendiri makan atau apa, kita nggak ada yang nonton. Nah, gitu. Jadi kalau kayak channel ini begini, Mas langsung yang tampil begini, ya itu bagusnya di situ. Jadi benar-benar pelakunya dia tampil di kamera dan konsisten, to be continue tadi itu berkelanjutan terus. Itu ya. Nah, jadi kalau udah naik dia pakem, dia tetap orangnya tuh jelas, aktornya tuh jelas gitu. Ya ada kurang lebih lah Mas Ayub ya kan, maksudnya setiap konten tuh mungkin. Iya, ya cuman kalau mungkin lebih sarankan kelebihannya gini, kalau kita sendiri yang naik di dalam media kita sendiri, jadi sewaktu-waktu kita mau bikin konten tuh bisa. Ya. Nah, kalau kita ngejar-ngejar orang, jadi kita harus kalau mau bikin konten kita harus nyari orang dulu, ngejar orang. Jadi kalau kita sendiri nggak bisa. Nah di situ. Itu ininya ya. Intinya di situ. Mas, Sesuai nama YouTube tadi itu. You itu kamu, to be itu tentang kamu, tentang. To be continue jadinya. Tentang kamu yang berkelanjutan itu. Kuncinya di situ. Ini informasi bermanfaat juga nih, Pren. Ini nggak banyak yang tahu nih. Iya benar. Nggak banyak yang tahu. Ini informasi bermanfaat nih. Oke, ada lagi nggak yang perlu kami tahu nih kira-kira Mas Ayub nih kalau boleh berbagi pengalaman nih? Banyak sih, cuman tergantung apa pertanyaannya kadang-kadang. Oke lah, sebelum kita ke situ, paling Mas Ayub ke Batam tahun 2010. 2010 tuh bekerja dulu ya? Iya, bekerja dulu. Ya pasti lah. Sampai sekarang masih kerja. Pasti nyampe Batam tuh langsung dapat kerja, Mas? Atau alhamdulillah langsung dapat dulu. Langsung dapat ya, dari Lampung? Dari Lampung, aku ke Batam, kerja di restoran di Batu Besar sana, restoran seafood. Dulu gajinya cuma berapa ya? 800.000 sebulan. 2010 tuh ya? Itu UMK pun masih 1.100.000. Ya. Basic Batam. Ya. Kepikiran ke Batam kenapa Mas Ayub? Dulu aku sempat ke Jakarta, Mas. Oke. Sumpek di sana. Sumpek kali Mbak. Nggak bisa. Ke Batam nih kayak enak aja. Masih lenggang, masih. Tahu dari Batam nggak? Maksudnya tahu kenapa tiba-tiba pengen ke Batam tuh? Oh enggak, ada memang saudara ada di sini. Oh gitu ya. Berarti sebenarnya sebelumnya udah pernah bolak-balik? Enggak, belum sama sekali. Tapi di pulau ya? Saudara di pulau. Di pulau mana itu ya? Di Pulau Judah. Di seberang Batam lagi Moro sana. Ada cewek teleponan sama orang Batam, orang Jawa. Jadi cewek ini bilang di pulau sana posisi aku ya, Bang ini kawanku nih di Batam orang Jawa, ngobrol lah. Terus aku nyambung lah sama cowok yang ada di Batam ini. Kawan si cewek ini tadi yang ada di pulau. Jadi ada kerjaan nggak bro? Wah ada mas. Akhirnya makin berkelanjutan ngobrol terus aku datang ke Batam dijemput sama dia juga. Orang Sulawesi dulu awalnya. Situlah awalnya. Oke. Akhirnya sampai lah sekarang. Nah nanti kita mau ngobrol YouTube-nya lagi. Hey guys, Bugil, jangan malu-malu. Cium aku setulus hatimu. Pedulikan saja apa kata mereka. Kita puas-puasin waktu berdua. Jadilah pacarku, turuti mauku. Jadilah pacarku. Jadilah pacarku, turuti mauku. Jadilah pacarku. Sunrise Coast. Jadilah pacarku. Terus YouTube nih kan, kita balik lagi ke YouTube. Nih kan emang sebenarnya idealnya emang harus upload tiap hari ya Mas ya? Atau pengalaman Mas Ayub? Kalau pengalaman aku sih, kalau upload
itu sebenarnya setiap hari itu ya bagus. Makin setiap hari itu makin bagus. Yang jelas itu dia berkaitan lah antara konten sebelumnya dan selanjutnya gitu. Kalau misalnya dibikin misalnya dalam satu channel nih ada macam-macam konten gitu, itu kurang bagus tuh. iya ya. Jatuhnya itu YouTube bingung mau kasih rekomendasi karena itu penyesatan informasi jatuhnya. Kadang kita nyari konten podcast karena gini, contohnya ya, misalnya kita sehari podcast, besok main poli, besok makan-makan kan. Kalau dia dibikin misalkan namanya MTV gitu, maksudnya MTV. kan ada tuh kan kayak Youth TV, ada Cokro TV, nah dia kan ada macam-macam konten tuh. Nah, itu kayak MTV. boleh nggak kayak gitu? Misalnya dia nama channelnya tuh kan, misalnya dia mau bikin ini kayak stasiun TV gitu loh. Oh, Terus akhirnya dia banyak konten-kontennya, banyak acara-acaranya kayak gitu, nggak bisa Mas? Iya, di TV itu pun sebenarnya kan gini, programnya kan dibilah-bilah sebenarnya. Iya. Jam sekian Benar. talk show misalnya, jam sekian sinetron. Kan orang yang suka talk show dia akan nonton yang jam sekian, yang talk show-nya aja. Yang orang suka sinetron, dia nonton sinetronnya aja kan. Sebenarnya sama aja. Mending bikin channel baru gitu ya. Iya, Kalau misalkan, benar. Ya. Cuman kan kadang-kadang mungkin ada orang yang berpikir bikin konten tuh kan, waduh, mungkin dia yang di konten A nggak tertarik, dia misalnya ada juga bikin konten horor misalkan. Nah, itu boleh. Itu gini, misalnya pemula ya. Pemula tuh bikin konten dia masak-masak misalnya, nggak naik. Nah, Bikin konten mancing, nggak naik. Misalnya ya. Terus dia bikin konten horor ini di channel yang sama nih. di channel yang sama, ternyata naik. Nah, dia harus hajar terus yang di horor ini. Horornya ya. Nah, ini nggak usah, udahlah tinggalin dilewat. aja gitu. Nah, kecuali nanti pas udah naik bisa dibalut-balut lagi, misalnya masak tuh bisa dibikin horor gimana? Nah, masak. Oh, oke. Nah, kan gitu. Oke. Wah, Maksudnya gila nih. jalurnya Idenya kemana? Mas Ayub nih, Goks juga ya benar-benar. Yang penting dia di blend. Iya. Nge-blend lah gitu ya kan. Cuman kita cari dulu. Berkolaborasi. Karena untuk awal pemula ya, kita tuh nyari traffic dulu, nyari maunya penonton dulu. Benar. Ya, Iya. itu yang Iya. yang apa namanya? Yang tugas kita tuh Iya, gitu. benar-benar. PR-nya tuh di situ tuh ya. PR-nya situ, nyari traffic dulu, nyari maunya penonton dulu. Ternyata channel kita naiknya di sini. Ya udah di sini. Kita hajar dulu di sini. Nanti kalau udah di atas ya kita blendin, kolaborasi. Kalau kayak gitu bisa Masak tuh ya. pun bisa jadi horor, mancing pun bisa jadi horor. Gimana alur ceritanya? Yang penting kita ngerti poinnya ya. Yang penting Iya. poinnya tuh ya orang pokoknya jangan bingung aja nonton channel kita nih. Iya, Ya yang kan? penting kan menarik juga itulah. Menarik tentu, ya betul. Karena kan ya kayak kami lah contohnya, Mas Ayub kan. Kadang kan ngeliat, wah ini kayaknya nggak terlalu magnet nih. Ya. Atau kita bikinin aja. Ini takutnya ini kalian ini kemana sih sebenarnya, kan takut kadang orang-orang tuh kan takut gitu tuh. Ya, memang gitu. Cuman kadang gini. Contoh kita bikin konten ngobrol begini ya. Kita narasumber tentang ini dia kurang naik misalnya. Narasumber yang kita coba deh, kita cari narasumber cewek yang cantik. Nah, Ya benar. Kok naik di sini? Benar. Ya, kita berarti tetap percaya sama produk kita. Jadi ini aja yang kita iya godok gitu. gitu ya. Kita tuh percaya sama gini Mas. Semua jenis konten itu bisa naik. Pasti ada pasarnya tuh ya. Pasti ada pasarnya. Cuman untuk awal kita mencari traffic untuk naik dulu. Iya. Kan itu tugas kita di situ Pak, yang awal kan. Ini yang kita butuh sesuatu yang menonjol. Nah, jadi untuk setelah dia udah pakem di 100.000 subscriber misalnya, penonton udah mulai banyak, kita udah mulai bisa improve ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Oke. Begitulah, memang modalnya di awal itu. Ya. Ini, banyak sekali daging brand.
Ini informasi bermanfaat. Mungkin Gibol ada yang mau Ini- tanya-tanya Bol kalau soal. Ini sesuai pengalaman ya. Iya benar. Sesuai pengalaman. Iya. Oke. Jadi ada Mas Ayub akhirnya ada kepikiran bikin konten lain nggak gitu? Maksudnya? Ada Mas, ada. Kepikiran. Jadi meskipun gini, aku udah mulai sekarang nih, aku kan punya anak. Anakku udah mulai 3 tahun nih. Oke. Meskipun konten pengamen ini, kalau setiap kali aku upload pengamen, itu pasti naik dia. Naik, ya. Cuman ini mau aku tinggalin. Malah kayak gitu ya Mas Ayub? Iya. Waduh. Ini mau aku tinggalin. Nggak takut ketinggal ditinggal Tinggal subscriber? maksudnya subscriber. Oh enggak, ini aku justru pengen mulai dari awal. Aku pengen ngonten sama anak gitu. Mulai dari nol lagi. Oke. Ini bikin channel baru atau? Enggak, tetap yang di situ. Tetap yang ini ya. Cuman aku mau bikin konten sama anak, sama keluarga gitu. Meskipun dia sedikit yang nonton awalnya, cuman itu orang tuh tahu sama kita sendiri gitu loh. Tahu ke kita langsung kayak gitu. Mungkin Ya, nanti mudah-mudahan nanti sedikit-sedikit bisa naik. Yang kayak tadi Mas Ayub bilang ya. Iya benar. Berarti kalau misalnya mau bikin konten baru, maksudnya mau bikin konten baru nih. Karena ini juga lah, maaf ya aku potong ya. Ya. Karena ini juga, karena aku berpikir tuh yang paling mengganggu di pikiranku tuh gini. Aku ngerekam orang lagi ngamen itu tuh kok lama-lama aku pikir ini kok kayak eksploitasi orang gitu loh, Mas. Iya. Kayak tadi yang Mas Ayub bilang Iya, di awal iya, tadi kan. Gitu. Dan waktu itu ada pernah kejadian. Aku kan ada pengamen itu yang naik gitu ya. Jadi aku kalau ketemu tuh aku kasih 500.000 gitu. Wih, gimana kabarnya nih? Oke. Ayolah nyanyi lagi. Videomu naik. Aku sawer lagi ini 500 kamu nyanyi yang bagus. Kayak gitu ya Mas ya? Nah sampai gitu kok lama-lama kok kita nih kayak eksploitasi orang, Mas. Mas menjadi Haritanu lah. Mas menjadi apa namanya? menjadi sutradaranya, menjadi jenderal di balik layar. Iya, jadi nggak aku terus kurang suka begitu. Kalau kita ngobrol gini kan kita Ya. mau ngobrol gitu loh. Benar. Nggak tiba-tiba orang datang terus aku rekam. Ya. Nggak izin, nggak apa. Kayak gitu loh. Itu Kayak ada ngerasa, aduh kok aku ini ya jadi kayak manfaatin orang gitu ya itu, kan, itu. untuk bisa naik itu gitu ya. benar. Nah itu udah aku stop tuh. Stop. Aku bisa aja bapak-bapak pedagang kacang tua rengka tuh Iya. video aku kasih duit. Aku beli kacang Pak 10.000, terus ku kasih 200.000 bisa Mas, Benar. viral itu Mas. Benar, Itu baliknya itu bukan 1 juta 2 juta Mas, Benar. puluhan juta. Cuman ada dosanya ada itu. Aku yakin ada itu. Itu paling gampang itu. Itu apa namanya eksploitasi orang-orang kayak gitu. Bener-bener itu aku nggak setuju. Ternyata ada sisi idealis Mas Ayub ya. Itu Pren. nah Iya, itu yang aku nggak bisa ngelawan sendiri, itu nggak bisa tuh. Itu duitnya bro, kalau mau model-model begitu, kadang kita ngeliat kan, oh orang ini baik nih, ngasih dia 100 sama bapak itu, padahal dikontenin. Iya. Ibu-ibu Paham. penjual sayur yang dipikul itu bisa aja aku panggil Bu. Itu biasanya naluri seniman juga tuh Nah itu biasanya Mas, itu aku yang nggak bisa Mas. Iya. Sebenarnya luar kalau biasa, mau Mas nyari Ayub ini duit- ternyata seniman juga nih. Kalau mau nyari duit di situ dengan subscriber aku yang 100.000 ini, itu gampang. Jangan-jangan Mas Ayub dulu pernah ngeband juga Mas? Atau Dulu aku jaga studio band SMA di Lampung. di Jawa nih. Di Lampung. Di Lampung. Jaga studio band dulu. Oke. Gitu ceritanya. Jadi nggak ngeband atau ngebandnya nggak, pokoknya karena sering pemerhati lah. Ya kalau di Lampung sih sering ikut Iya. band SMA gitu. Iya, Tapi iya, kalau iya. setelah di Batam nih nggak pernah. Iya. Makanya aku seneng sama pengamen. Oke. Awalnya Iya. nggak mikir, nggak kepikiran eksploitasi nih. Setelah ada penghasilannya itu baru itu muncul itu. Nggak Iya. teganya. Pada gitu. karena awalnya kan iseng ya. Nah, iya Mas benar. Ayub kan. Iseng itu. Ini iseng kok meledak, kok banyak duit dari orang ini. Ya kan? Tapi orang ini gitu aja. Kalau aku awak jadi gitu. Mungkin itu merasa bersalah aja kali ya. Kalau aku monetisasinya bukan dari pengamen ya. Baru meledaknya Putra Siregar tau nggak? Nah, aku beli handphone ke Iya, Putra tadi Siregar cerita. sambil ngevlog. Itu Putra Siregar itu belum punya channel. Itu Oh, nanya iya. sama aku dia.
Oh, Itu gitu nanya masuk, sama aku ini. orangnya langsung gitu. Sini kita dapat informasi branding of channel, friend. Itu orangnya nanya sama aku. Itu ada ini Mas. Iya Bang, ini Putra Siregarnya harus buat channel. Aku bilang. Banyak yang nanyain di sini di video aku sebelumnya. Itu pas kedua kali aku situ ketemu sama orangnya. Baru nggak lama di situ dia ada channel Putra Siregar. Di situ. Kita Itu tidak dulu. ketemu dengan orang yang biasa, friend. Ternyata Putra Siregar akhirnya bikin channel tuh gara-gara Mas Ayub ya. Nah, di situlah Anjing. awalnya. Siap. Belum bikin channel pokoknya dia waktu itu sempet nanya dia. Waktu itu. Oke. Tapi kan Mas Ayub ini ikut komunitas YouTube juga ya, Mas Ayub. Aku juga kayaknya perlu kenal-kenalan juga nih, gabung-gabung juga nih. Kebetulan aku tuh ikut komunitas YouTube Plat BP Batam. Oke. Ada ketuanya tuh namanya Mas Demang, Oke. Demang Marsono, Wah, yang orangnya rambutnya gondrong, itu boleh orang ya, Mas Jawa. Ayub kapan-kapan join ke Boleh, Siap. banget itu. registrasi, apa yang perlu disiapkan nih? Misalnya Nggak foto ada. 2x4 Ada, atau apa? langsung aja. Siap. Nanti kita kontek-kontekan ya, Mas Jadi di Ayub. Batam ini ada dua komunitas, Oke. YouTuber Plat BP Batam sama YouTuber Batam. Oh, beda ya. Ada dua ini ya. Jadi kalau kita ikut komunitas tuh enaknya Mas, kemarin Asus ROG buka cabang di Batam kan, diundang tuh kita. Oke. Nanti ada Kominfo, ada acara apa yang perlu disampaikan ke masyarakat, kita diundang. Oke, siap. Amplopnya ada tuh, ya cuma dengerin aja tuh. Ada Penting. amplopnya. Siap. Nanti dari narkoba, Oke. ada seminar di mana gitu, di hotel mana, kita tuh dari komunitas YouTube, dari komunitas motor tuh pasti dapat tuh. Berapa 10 orang perwakilan tuh, Iya. siapa yang mau datang itu, kita datang. Siap. Wah, ini harus join nih. Waduh, siap. Nanti kayak kemarin contohnya yang Asus ROG tuh diundang juga. Nanti pas kita diundang biasanya di Asus ROG tuh ada Patrick, kebetulan kemarin tuh. Patrick gamers gitu. Nah, ada Olivia gitu-gitulah. Penting ya sebenarnya ketemu. kita bergabung dengan Sebenarnya komunitas tuh buat info Perlu teman-teman yang nonton nih kan. bisa kolaborasi juga. Ya, benar. Waduh, ini seneng banget ini ketemu dengan Mas Ayub, beneran. Ini banyak daging semua, my friend. Jadi, tapi bukan tak cinta, bukan tak sayang nih Mas Ayub. Ya. Terima kasih banyak loh. Terima kasih banyak Sama-sama. Mas Ayub. Pokoknya saya sumpahin Mas Ayub jadi orang kaya lah. Udah. Amin. Yes. Oke, jangan lupa like, share, subscribe. Yang udah subscribe, kasih tau ke kawan-kawan kalian, karena takutnya kawan-kawan kalian diomongin. Rock and roll.